Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Java. Sejarah bahasa Java dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh perusahaan Sun Microsystem. Beberapa programmer di perusahaan tersebut merasa bahasa C dan C++ yang saat itu sedang populer tidak lagi mencukupi untuk proyek yang sedang mereka kerjakan. Sun Microsystem kemudian membuat tim kecil yang bernama Green Project. Tujuannya adalah untuk mengembangkan bahasa pemrograman baru yang lebih baik dari C++. Beberapa anggota penting dari tim tersebut diantaranya James Gosling, Max Sargent, dan Patrick Naughton. Ketiga programmer ini yang nantinya dinobatkan sebagai co-founder dari Java. Bahasa baru ini pada awalnya bernama bahasa OAK yang terinspirasi dari bahasa OAK yang tumbuh di depan kantor James Gosling. Bahasa OAK ditunjukkan untuk perangkat televisi interaktif, namun dianggap terlalu canggih untuk teknologi TV kabel pada saat itu. Di tahun 1993, Green Project mengalihkan fokus utama pengembangan bahasa AOK ke teknologi yang disebut atau dikenal sebagai Internet. Akhirnya, di tahun 1995, Sun Microsystem secara resmi merilis bahasa pemrograman ini sebagai bahasa Java. Karena ternyata AOK sudah terdaftar sebagai mark dagang di perusahaan lain, yakni AOK Technologies. Pemilihan bahasa Java terinspirasi dari Java Cafe atau kopi Java. Karena itulah logo bahasa Java berupa gambar secangkir kopi. Konsep dasar dari bahasa Java sendiri yang banyak terinspirasi dari bahasa C dan bahasa C++, sehingga Anda sudah familiar dengan salah satu bahasa ini. Kode pemrograman di Java terasa sangat mirip dalam perjalanannya. Perusahaan Sun Microsystem diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2010. Sehingga pemilik dari bahasa Java ini adalah perusahaan Oracle. Meskipun begitu, mayoritas teknologi yang ada di bahasa Java berlisensi open source atau GNU General Public License, sehingga bisa dipakai dengan gratis. Bahasa Java juga terbagi dalam beberapa bidang teknologi sesuai dengan target sistem yang dirancang. Di antaranya Java Micro Edition atau Java ME ditujukan untuk membuat aplikasi di perangkat kecil atau embed system dengan komputasi yang terbatas seperti kalkulator, TV box, jam tangan, dan lain-lain. Java Standard Edition atau Java SE ditunjukkan untuk perangkat komputer desktop atau server. Java Enterprise Edition, Java EE ditunjukkan untuk perangkat besar seperti aplikasi internet. Nah, dalam tutorial ini kita akan memakai Java Standard Edition atau Java SE, atau tepatnya Java SE versi 15 yang dirilis pada September 2020. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut untuk kelebihan dan kekurangan Java. Untuk kelebihannya sendiri, sebagai sebuah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dan diaplikasikan pada berbagai macam software, maka sudah pasti bahasa pemrograman Java ini memiliki banyak keunggulan dan kekurangannya dibandingkan dengan banyak bahasa pemrograman lain yang berbeda di dalam dunia teknologi pengembangan aplikasi dan software komputer. Nah, untuk kelebihan dari bahasa pemrograman logo kopi ini, yang pertama, mudah untuk dikembangkan. Salah satunya, kelebihan dari bahasa pemrograman Java ini adalah kemudahan dalam hal pengembangan aplikasi. Setiap aplikasi ataupun program yang dibuat dengan menggunakan dasar bahasa pemrograman Java
memiliki kemampuan yang sangat baik untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut lagi. Hal ini tentu saja akan sangat membantu para programmer dan developer untuk lebih baik lagi dalam mengembangkan aplikasi yang berbasis Java. Bisa dibilang Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang memang paling banyak digunakan karena adanya kelebihan yang satu ini, yaitu mudah dalam melakukan pengembangan. Yang kedua, sifatnya multiplatform. Kelebihan lainnya dari bahasa pemrograman Java yang banyak diminati oleh para developer dan programmer adalah karena Java merupakan salah satu bahasa program yang bersifat multiplatform alias universal dan bisa digunakan dalam platform apapun. Hal ini membuat banyak sekali para pengembang aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java untuk membuat aplikasi yang diinginkannya, mulai dari desktop yang menggunakan Windows, Linux, dan sistem operasi lainnya. Dan yang ketiga, memiliki kemudahan dan menyusun suatu script. Kelebihan lainnya dari bahasa pemrograman Java, selain memudahkan dikembangkan dan bersifat universal, adalah bahwa bahasa pemrograman Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mudah dipelajari. Para programmer dan developer dalam menyusun sebuah program haruslah menggunakan sebuah script agar program tersebut dapat berjalan. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, script tersebut akan lebih mudah untuk dibuat dan dipelajari, sehingga beberapa programmer pemula pun sudah bisa mengembangkan sebuah aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Terus yang keempat, apabila pengembangan berorientasi pada usability, maka Java sangat mendukung. Keunggulan bahasa pemrograman Java yang satu ini berhubungan erat dengan kemampuan aplikasi-aplikasi yang dibuat dengan Java yang mampu bekerja di platform manapun. Hal ini berhubungan dengan usability atau kegunaan dari suatu aplikasi. Nah, apabila seorang developer ingin mengembangkan sebuah aplikasi yang sangat berguna dan bisa dinikmati oleh orang banyak, maka developer dapat menggunakan bahasa pemrograman Java ini. Saat ini hampir semua orang sudah pernah memegang handphone yang bisa menjalankan aplikasi Java. Karena itu semua aplikasi yang dikembangkan oleh developer pastinya akan sangat berguna bagi hampir semua user di dunia. Yang kelima, bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek. Bahasa pemrograman berorientasi terhadap objek juga ada pada program bahasa C. Dilihat dari skripnya Java dan bahasa C sedikit memiliki kesamaan, namun tetapi pada konteksnya masing-masing masih memiliki kekurangan dan kelebihannya dalam bahasa pemrograman C. Yang keenam, dinamis. Kelebihan dari bahasa pemrograman Java adalah sifatnya yang dinamis. Sifatnya dinamis dari bahasa pemrograman Java ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan dari bahasa pemrograman Java yang sangat mudah untuk dikembangkan. Sekarang kita masuk untuk kekurangannya Java. Untuk kekurangannya Java, yang pertama, penggunaan memori yang cukup tinggi. Pemrograman Java yang menawarkan banyak sekali fitur yang luar biasa, mulai dari kemudahan dalam menyusun skrip hingga fitur object oriented yang menjadi salah satu ciri khas dari bahasa pemrograman Java. Akan tetapi sayangnya semua kelebihan tersebut harus dikompensasi dan butuh memori yang cukup besar. Yang kedua, mudah didekompilasi. Bahasa mudahnya dari istilah dekompilasi ini adalah pengambilan source code dari Java, merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mudah mengenali dekompilasi. Baik teman-teman, sekarang kita masuk untuk codingannya. Cara install dan menjalankan Intel Adia.
Yang pertama, membuat project di Intel IDEA-nya. Jalankan aplikasi Intel IDEA, maka akan tampil seperti gambar berikut. Klik Create New Project seperti yang saya berikan kotak merah pada gambar di bawah ini. Setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut yang saya taruh tanda merah. Pastikan project SDK mengarah ke JDK atau kotak merah. Jika belum, arahkan project SDK mengarah ke JDK di komputer Anda. Biasanya terletak di program file Java. Setelah itu pilih versi JDK yang sudah terinstall. Kemudian klik next, maka akan tampil seperti gambar berikut ini yang saya tandai merah ya. Kemudian centang create project from template dan klik next. Setelah klik next, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Yang nomor 1 itu beri judul Hello World pada kolom project nama. Yang kedua, pilih folder yang sudah kita buat sebelumnya. Yang ketiga, isikan pick yang Anda inginkan atau tulis seperti contoh di gambar. Baik teman-teman, sekarang kita masuk untuk kode pemrogramannya. Kode pemrogramannya untuk gambar berikut yang sudah saya tulis. Selepas itu, teman-teman bisa lihat gambar untuk selanjutnya. Nah, gambar itu output atau hasil dari program akan tampil seperti gambar yang berikutnya. Nah, seperti gambar itu. Untuk penjelasannya, codingan yang di atas, codingan yang di samping, baris pertama disebut dengan package atau package adalah nama project yang sedang dikerjakan. Nama package biasanya mengacu nama domain dari sebuah vendor yang mengerjakan program tersebut. Satu project terdiri dari beberapa package. Semua baris coding dengan nama package yang sama akan dianggap sebagai satu kesatuan atau bagian dari satu project yang sama. Artinya, dalam satu package bisa terdiri dari beberapa kelas. Pada baris ketiga disebut dengan kelas. Nama kelas yang ditandai dengan kurung kurawal buka sebagai permulaan dari kelas dan kurung kurawal tutup sebagai akhir dari kelas. Pada baris kelima disebut dengan function atau prosedur. Function juga diawali dengan tanda kurung kurawal dan kurung kurawal tutup sebagai akhir dari kelas. Penulisan coding Java harus ditulis di dalam kelas dan setiap coding yang kita buat nanti diletakkan di dalam function main. Setiap kelas bisa memiliki beberapa function atau prosedur. Setiap akhir baris, kode, program diakhiri dengan tanda titik koma. Sampai di sini dulu tutorial pada kali ini. Materi berikutnya saya akan membahas tentang variabel pada programan Java. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.